situ ada rohnya, di situ ada jantungnya, di situ ada paru-parunya. Kapan itu kuman bernapas, paru-paru itu dalam pandangan Allah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Pengaturan Allah. Gak ada yang pernah lepas. Ya Allah. Dan Allah gak pernah lupa. Kita yang sering lupa sama Allah. Allah gak pernah lupa sama kita. Kita yang sering lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jangankan di atas pusar, di atas nampan aja kita lupa sama Allah. Allah. Ya benar ya. Jangankan di atas, jangan diterusin. Di atas nampan aja kita lupa sama Allah. Saking laparnya, lihat makanan yang banyak, ikan ayam, kambing, sate, lupa doa. Jangan lupa sama Allah. Ya. Ingatnya kalau kita tidak pengalih, makanya dikit banget ya nasinya di nampan. Orangnya banyak, mana lauknya begini lagi, bisa Allah kebagian, doa lagi banyak, biar kebagian berkahnya. Waduh ingat sama Allah. Lempengan nasinya dikit, doa ingat sama Allah. Tapi kalau nasinya banyak, waduh lauknya banyak, lupa sama Allah. Di atas nampan aja lupa sama Allah. Ya Allah, kita sering lupa sama Allah. Allah nggak pernah lupa. Ya Allah, makanya jelas disuruh syukur itu suruh syukur nikmat Allah. Allahu Akbar, kita suruh syukur nikmat Allah ini gak terbatas lah ya Allah. Makanya guru kita bilang kita bisa bersyukur aja suruh mensyukur nikmat syukur begitu ya. Bisa bersyukur itu juga pemberian Allah, disyukuri itu nikmat syukur kita. Makanya syukurnya tidak ada batasnya, syukurnya tidak ada takarannya. Sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita tidak ada takarannya, tidak batasnya, tidak terhitung jumlahnya. Allahu Akbar. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tercurah dari junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta keluarganya, sahabatnya dan juga kita sebagai pengikutnya. Mari jemaah sekalian, kita seringkali menemukan suatu kejadian atau barangkali kita sendiri sebagai pelaku. Misalnya begini, kalau dalam satu ujian kan ada tulisan hadiah, cicit dah, kita beli cicit ada hadiahnya. Apakah nggak dapat? Itu ada tulisannya apa? Anda belum beruntung, lagi ya? Anda belum beruntung. Silakan coba lagi. Begitu ya? Begitu juga kuis. Ya. Anda belum beruntung. Itu gitu, ya. Dalam kehidupan diri sendiri kadang-kadang ada yang menilai gitu. Dulu sebelum saya sekolah barang dia, cuma kayaknya dia nasibnya agak kurang beruntung aja. Jadi dia cuma jadi tukang anu, sementara dia tukang anu gitu. Yang ada pemikiran itu beruntung itu adalah materi gitu. Dunia gitu. Ya gitu ya. Anda belum beruntung itu kan judulnya apa ya? Judul hadiah. Judul hadiah. Dunia apa? Orang jatuh, tabrakan motor, orang lecet, lihat motornya, untung motornya mau apa? Untung motornya atau mau apa? Kalau kita nilai keberuntungan itu pada nilai materi, ya udah, orang aja tuh, ya, orang tuh yang menang, yang paling beruntung. Terus kalian, ayo kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya. Sebetulnya orang beruntung itu siapa? Apakah orang beruntung yang tinggi pangkatnya? Bukan. Apakah orang beruntung yang kaya? Bukan. Apakah orang beruntung yang rumahnya mewah? Bukan. Ya, kendaraannya mewah, sawahnya luas, ternaknya banyak. Apa itu beruntung? Bukan. Kata Allah apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya. Orang beruntung itu adalah orang yang beriman. Itu yang beruntung, Pak. Jadi yang beruntung itu kita semuanya orang beriman. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kita ini orang beruntung, Pak. Orang yang beriman itu yang beruntung. Dan orang yang soleh terus itu amal soleh. Artinya berarti orang beruntung itu orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau dia kehilangan harta belum berarti rugi. Kalau dia kehilangan sholat itu rugi. Ya. Kalau uangnya berkurang itu bukan
tapi kalau imannya berkurang itu yang rugi. Ya, itu yang rugi. Kalau gajinya nambah itu bukan beruntung. Tapi kalau imannya nambah itu yang beruntung. Kan gitu ya? Masyaallah. Ya Allah. Jadi hari-hari kita kan mikirin nambah duit, nambah gaji, nambah sawah, nambah harta, nambah kendaraan, kan gitu. Ada yang lebih keren lagi nambah ini, keren lagi. Bukan itu. Tapi yang harus kita pikir hari-hari bagaimana nambah iman, nambah amal. Ini yang harus. Karena itulah orang yang beruntung, yang beriman. Ya Allah. Masya Allah. Kemarin kalau dari sedikit kami keluar Lumajang, Perpuluhan itu daerah pegunungan Pak. Ya, pekerjaan mereka bertanam pohon, ya, tani. Ada juga yang beternak. Nih, terus kalian, saya baru tahu kalau ada virus pohon namanya. Pohon itu ada virusnya. Jadi ketika dia tanam sudah mulai 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sudah besar, datang virus modal puluhan juta habis Pak. Jadi bukan corona doang virusnya, pohon pun ada virus Pak. Habis, hektaran habis Pak, mati seketika. Ya, habis Pak. Ya Allah, kenapa mengandalkan teknologi manusia? Padahal sekalian, orang beriman itu cukup satu kebutuhan kita. Kata guru kita, dari Zeron, kebutuhan kita cuma satu, apa itu? Pertolongan Allah. Yang kita butuhkan itu pertolongan Allah, Pak. Ya, duit kita banyak, kalau Allah nggak tolong, nggak manfaat. Ya. Jabatan kita tinggi, kalau Allah tolong, nggak manfaat. Ya kan? Toko kita banyak, Pak. Di Udahan ada toko, di Sawan ada toko, di Warung ada toko, 1000 toko dia punya, tapi Allah nggak tolong, nggak ada yang beli. Ya, iya kan? Coba bayangin, kita pengennya kan begitu. Ya. Kita buat toko di sini supaya beruntung banyak. Besok mungkin lagi toko di sana. Padahal buat Allah gampang, nggak mesti dibakar tokonya, nggak mesti dirampok orang. Cukup Allah tidak gerakan pembeli. Udah jangan datang ke situ kata Allah. Nggak ada yang beli, nggak ada tolongan Allah. Kita fokus dengan bagaimana menghias toko kita, bagaimana kita harga kita murahin, fasilitas kita bagusin, parkir yang mantap, semua AC. Dia lupa sama Allah, padahal yang mendatangkan pembeli siapa? Allah. Maka dia harus perbaiki, bukan perbaiki tokonya, perbaiki iman dan amalnya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, kata Allah. Kewajiban bagi kami menolong orang beriman. Gitu Pak. Jadi yang kita butuhkan itu pertolongan Allah. Gampang, mau mana mau markas, hujan ada mobil, ya, hujan ada mobil. Lupa sama Allah, akhirnya mau banyak dikompresin sama Allah, ya kan? Begitu banyak dikompresin, mau ke bengkel atau gimana? Mau iya kalau punya duit, ada duit dompetnya hilang. Ya Allah, kenapa tidak ditolong oleh Allah? Maka orang beriman itu keberuntungannya apa? Ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Kalau Allah yang tolong, masya Allah. Wah, kalau Allah sudah tolong, kemarin bayar di markas yang mati di Kebun Jeruk kemarinnya. Bagaimana cara Allah menolong makhluknya? Wah, cerita tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW itu hijrah. Ketika dengan Abu Bakar, itu kan sudah dikepung dengan siapa? Dengan preman-preman orang-orang Quraisy, ya, dikepung rumahnya. Ya Allah, tapi karena yang nolong Allah, kalau sini jangankan tikus lewat, Pak, jangankan orang, tikus pun nggak bisa lewat, dipagar sama orang. Tapi buat Allah gampang aja. Ya? Apa ayatnya? Yang Allah jadikan dinding depannya, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'absayna hum la yubsirun. Enggak bisa lihat Pak. Allah tolong. Ya Allah, semuanya Pak.
Ya, menantikan jangan sampai keluar ke Nabi mengatakan keluar juga. Ya. Berangkat hijrah ke Madinah. Ya. Diiringi oleh pengembala Abu Bakar Siddiq dengan pengembala-pengembalanya. Ya. Itu kan jejak kakinya Nabi Muhammad dan Abu Bakar dihapus sama gembala-gembala itu. Ya. Tapi kan ada ahli orang kafir Quraisy punya ahli mencari jejak, nggak pakai anjing. Ya, dibisahkan begitu. Ketemu, pokoknya ketemu ini jejak Nabi, jejak Abu Bakar. Ketemu sama dia. Padahal udah diacak-acak sama domba-dombanya pembantu Abu Bakar. Begitu sampai di gua Sur, bagaimana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala? Tiba-tiba masuk gua Sur itu. Kata guru kita ya, itu bukan gua yang dorong ke sana, enggak lubang doang, cuma lubang aja, suruh sedikit udah, gitu Pak, enggak sampai puluhan meter dari bawahnya. Ya. Begitu masuk, cara Allah Subhanahu Wa Taala enggak perlu ribuan malaikat, cukup laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut ya, tadi ya. Al-Ankabut itu kan rumah yang paling lemah, Pak. Rumah yang paling lemah itu sarang laba-laba. Tapi yang paling lemah itu yang dijadikan menolong Nabi Muhammad SAW oleh Allah SWT. Yang paling lemah, padahal itu ratusan kafir Quraisy yang ngejar. Sampai 40 meter dari luar. Cerita ini saya nggak nambahin, ini udah saksinya. Cerita sampai 40 meter dari depan gua, ahli jejak tahu di situ dia. Ada di situ, ini jejaknya semua ada. 50 meter Pak, ratu pun remaja bergerak. Apa iya? Ada, itu ada sarang laba-laba, ada burung. Ya, nggak mungkin. Ada yang nggak percaya, enggak. Pada mata ahli jejak, enggak. Itu bahkan ini cerita ya. Nabi Muhammad dan semua sahabat Abu Bakar Siddiq itu jalan kedua itu gigit Pak, supaya sarung dengan kaki domba. Gigit, dikenali sama si ahli jejak itu. Kalau Quraisy, ini benar kesini nih. Gitu Pak. Tapi kan ada sarang laba-laba tuh, mereka ragu. Begitu ada yang satu mau meyakinkan, masuk melangkah juga Pak. Sampai 12 meter di depan gua, burung apa namanya? Burung darat. Ya, merpati. Langsung nelor lagi Pak. Dia langsung nelor lagi. Udah nggak mungkin di sini. Begitu. Nggak mungkin di sini. Jadi begitu Pak cara Allah itu nolong. Cara Allah menolong itu gampang aja. Orang yang beriman itu pertolongan nggak perlu pakai tentara yang banyak, tidak perlu. Ya. Dan begitu pun sebaliknya, kalau Allah mau jatuhkan dia walaupun ribuan tentara, mau menjatuhkan dia Namrud, Raja Namrud kan? Bagaimana bala tentaranya? Untuk menghancurkan Raja Namrud nggak perlu lagi pakai algojo yang harus boga. Buat Allah gampang, masukin aja nyamuk ke hidungnya, beres. Ya. Buat Allah nggak berfungsi lagi itu semua ribuan tentara yang begitu besar hanya dengan nyamuk Pak. Jadi kalau buat Allah untuk mendatangkan manfaat atau mudarat, berikan pertolongan dan sebagainya hanya dengan cukup innama amruhu idza